perjalanan di Gunung Lawu itu juga ada banyak hal yang terjadi ya. Itu di luar logika. Padahal itu berupa fisik nyata seperti ini. Dari siang pun ada kejadian, dari malam pun ada kejadian. Nggak mungkin juga kalau tak ceritakan sekarang itu terlalu panjang kisahnya. Nah, simpel katanya, setelah saya berada di sana, saya duduk yang saya bilang suwung tadi, Mbak. Nah, saya untuk mencapai suwung, saya lari ke sana, kemudian seperti bola-bola mata itu memandang saya dan kawan saya ini. Itu turun dari atas gunung itu banyak banget. Itu ya segede sekepel-sekepel segini, Mbak. Masnya Itu nggak ada yang kerja gitu di pabrik atau apa kerjaan apa gitu. Terus makannya gimana itu Mas? Dari ya mana itu? ya saya seperti ini aja. Ya masalah makan nanti bagaimana si pemilik jiwa raga saya ini aja. Jadi saya manut, Mbak. Orangnya itu manut sama Tuhan. Bukan berarti saya pemalas. Seperti ini juga saya kan orang sakar PDW toh, Mbak. Saya nggak sakar PDW. Jadi di dalam sebuah perjalanan spiritual, di dalam saya mempelajari sebuah spiritual itu juga ada petunjuk-petunjuk tertentu, dan petunjuk itu saya yakini bahwa itu semua datang dari Tuhan yang Maha Tunggal. Kenapa video-video tersebut banyak memuat weton, terus kemudian ya semacam itulah. Ada alasan lain kah? Ya, yang pertama itu selain dari ini adalah leluhur, memiliki sebuah kepercayaan ya yang disebut dengan ilmu titen. Primbon Jawa itu kan ilmu titen, Mbak. Jadi titen itu artinya kan hafal. Jadi sudah hafal berdasarkan, selain ada rumusannya, memang sudah ilmu primbon Jawa itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Iya, sudah bercampur mungkin dengan titen itu hafal dengan karakter tiap-tiap hari kelahiran seseorang. Umpama kayak Mbak E misalnya lahir umpamanya Selasa Pon. Nah, leluhur Jawa itu sudah meniteni dalam arti kata sudah menghafal. Dari weton sampean yang Senin Pon, si B Senin Pon, si C Senin Pon, si D Senin Pon, dan selanjutnya sudah melalui beberapa riset. Dan saya sendiri selaku bibit kejawen ya, jadi tidak hanya nama channel semata, tapi karena saya juga memiliki sebuah keyakinan dari kejawen dalam berketuhanan. Itu para leluhur Jawa itu mendapatkan ilham-ilham tertentu dari sang semesta, seperti itu. Jadi ya tiap-tiap masing-masing diri seseorang itu pasti akan memiliki perjalanan hidup yang berbeda, tiap individu. Bahkan tiap weton pun itu mungkin sama-sama Senin Pon, tidak akan memiliki perjalanan yang sama persis gitu. Karena juga jamnya itu yang mendominasi perbedaan itu. Mungkin ada unsur lain, itu akan menjadi pengaruh. Semacam kayak genetik seseorang. Pernah dengar kalimat mungkin karma, Mbak E? Pernah dengar ya? Iya, pernah. Nah, itu biasanya akan menjadi penambahan-penambahan, itu setahu saya. Terus Masnya sendiri kesehariannya seperti apa kegiatannya? Ya seperti ini aja, Mbak. Saya ya di rumah terus kayak gini. Paling ya bersih-bersih, cabut-cabut rumput, paling tanam-tanam ya sesuatu yang saya suka. Ya bisa sayur-sayuran atau mungkin apa tanaman hias seperti itu. Jadi ini Masnya nggak kerja gitu di pabrik atau apa kerjaan apa gitu. Terus
Makannya gimana itu, Mas? Ya, Dari mana itu? ya saya seperti ini aja. Ya masalah makan nanti bagaimana si pemilik jiwa raga saya ini aja. Jadi saya manut, Mbak. Orangnya itu manut sama Tuhan. Bukan berarti saya pemalas. Jadi saya kalau sesuatu yang tidak saya sukai, kenapa saya harus melakukan gitu. Jadi saya melakukan sesuatu hal yang saya sukai. Masalah rezeki nanti juga ada aja kalau untuk makan, untuk kebutuhan mah. Ya seperti itu aja. Nah, ini kan Masnya ini kan menganut paham kejawen ya. J. Di era yang seperti sekarang ini yang notabene adalah era milenial, kenapa Masnya lebih memilih kejawen daripada keyakinan lainnya seperti agama yang lain gitu? Ya, menurut saya di awal itu memang saya mencintai kejawen itu karena budayanya, Mbak. Tapi setelah saya pahami, kejawen itu memang bukan agama. Dan agama tetaplah agama. Walaupun mungkin ada sedikit kesamaan ya. Mungkin pernah mendengar kalimat sangkan paraning dumadi. J. Nah itu pengertiannya itu kurang lebih itu dari mana kita dilahirkan dan mau dibawa kemana setelah kita dihidupkan. Jadi mau dibawa kemana kehidupan ini. Nah itu ada sedikit kesamaan. Dulu saya juga penganut agama, Mbak. Jadi sebetulnya kalau menurut saya semua agama itu baik, itu menurut saya. Semua agama itu baik dan ibarat kita mau ke satu tempat, mau ke Gunung Lawu umpamanya, ada yang bisa lewat Jawa Timur, ada yang bisa lewat Jawa Tengah. Jawa Tengah pun ada yang bisa lewat mungkin Sragen, bisa lewat Wonogiri, Jawa Timur bisa lewat Ngawi, bisa lewat Magetan, ya seperti itulah Tuhan. Jadi kalau bagi saya dalam berketuhanan itu tidak harus pesimis atau fanatik dengan satu wadah gitu. Pada akhirnya yang paling dibutuhkan itu adalah sampai terhadap yang dituju, yaitu sampai terhadap Tuhan Sang Semesta, seperti itu. Jadi ya seperti ini juga saya kan orang sakkarepe dhewe toh, Mbak. Saya nggak sakkarepe dhewe. Jadi di dalam sebuah perjalanan spiritual, di dalam saya mempelajari sebuah spiritual itu juga ada petunjuk-petunjuk tertentu, dan petunjuk itu saya yakini bahwa itu semua datang dari Tuhan yang Maha Tunggal. Makanya hingga saat ini ya saya tetap menjadi diri saya sendiri, tetap menjadi seorang supri yang membawa kejawen di dalam kehidupan ini, seperti itu. Nah, untuk petunjuk dari Tuhan itu salah satu contohnya seperti apa, Mas? Petunjuk itu banyak. Jadi kalau orang sudah menjalani sebuah spiritual, kalau orang kejawen bilang sudah sampai di ning, ning itu artinya atau mungkin suwung ya. Suwung itu ya tidak ada apapun. Suwung nanging isi. Jadi kosong tapi sebetulnya isi. Gitu. Itu jika manusia sudah mengalami pada titik itu, maka dia akan banyak mendapatkan sebuah petunjuk-petunjuk. Jadi dalam arti kata, orang kalau sudah sering melakukan meneng itu ya tidak hanya berdiam diri di fisik ya, bahkan di batiniahnya pun hanya terdiam, hanya mengutamakan sebuah kesadaran. Jadi manusia itu yang paling penting ya sadar itu. Sadar, terus kemudian dari kesadaran itu, dari kebutuhan fisik ini harus dilupakan untuk ya mencapai terhadap suwung itu tadi. Nah maka orang biasanya itu spiritual itu bisa dengan cara lakon, bisa cara berdiam diri atau meditasi, bisa dengan cara semedi, bisa bahkan di alam tidur pun seseorang dapat mendapat satu petunjuk dari Tuhan Sang Semesta.
Jadi ya, kalau buat yang suka meditasi, meditasi itu kan dia suwung, Mbak. Meditasi itu suwung, tidak memikirkan apapun, maka tidak heran jika sukma itu dibawa tamasya ya oleh Tuhan Sang Semesta. Ya ada yang berkeyakinan itu dituntun oleh guru sejati, ada yang tiba-tiba itu sukmanya langsung melayang di alam bawah sadar, ada juga yang mendapat satu suara tanpa sebuah rupa, ada juga yang masuk di alam mimpi, ada yang mendengarkan kata hati. Nah, tiap-tiap petunjuk seseorang itu memiliki perjalanan yang berbeda. Jadi ya simpel katanya, tiap-tiap petunjuk dari Tuhan Sang Semesta terhadap masing-masing individu itu akan memiliki cara yang berbeda. Nah, untuk di era zaman sekarang ini kan, kalau seseorang melakukan sebuah lakon seperti itu, yang katanya tadi kan mendapatkan sebuah petunjuk. Nah, petunjuk itu kan biasanya kan dari hal gaib ataupun semacamnya itu. Nah, kebanyakan banyak juga orang yang menganggap itu bukan sebuah petunjuk, tetapi malah justru menyesatkan. Nah, itu menurut sampean seperti apa? Ya, itu kita tanya pada hati nurani kita sendiri, kita tanya pada akal sehat kita sendiri. Dalam pemahaman saya, dalam sebuah keyakinan, itu saya nggak butuh atau nggak perlu ikut-ikutan. Ikut si A, ikut si B, ikut buku ini, ikut Pak ini, ikut Bu ini. Kalau saya lebih percaya dengan sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan secara langsung. Jadi, patokannya itu menurut saya satu. Jika sebuah keinginan lakon itu adalah kesucian yang kita harapkan dari Tuhan, ingat, agama bahkan kepercayaan apapun meyakini bahwa Tuhan Sang Semesta itu adalah yang maha adil. Iya toh, Mbak? Iya. Jadi Tuhan itu tidak akan mungkin menyesatkan jika seseorang itu pengharapannya itu adalah kesucian itu sendiri. Jadi kita punya tolak ukur sebuah keyakinan itu, apakah ini sesuatu yang menyesatkan atau ini memang petunjuk dari Tuhan. Saya rasa jika kesucian itu ada pada sanubari manusia yang sedang menjalankan lakon itu, maka dari sesuatu yang menyesatkan, goib-goib yang menurut saya ya, mungkin bisa dikatakan roh atau bisa dikatakan dari alam jin, lelembut, demit, dan sebagainya, itu tidak akan mungkin mampu untuk mendekat. Karena apa? Mengingat Tuhan itu adalah maha adil segalanya. Nah, itu yang menjadi keyakinan di hati saya, bahwa apa yang didapatkan itu bergantung dari sebuah keinginannya. Ya kalau lakonnya itu mungkin untuk ilmu kadikjayan, lakonnya itu mungkin untuk supaya saya bisa hidup kaya, supaya dilancarkan rezeki, ya itu hanya baru tahapan-tahapan rendah menurut saya, baru hanya tahapan-tahapan yang dibutuhkan oleh fisik. Jika kita mengadakan satu lakon, satu contoh, umpamanya dengan cara meditasi untuk mencapai ke dalam suwung, atau berdiam diri, atau melakukan apapun supaya bisa mencapai ke dalam suwung, atau tenang, tidak berpikir tentang apapun. Itu maka akan mendapatkan petunjuk-petunjuk murni mutlak dari Tuhan. Ya seperti itu. Jadi tidak akan mampu ada arwah ataupun roh ataupun dari makhluk gaib yang akan mendekat terhadap individu tersebut. Asalkan satu, yaitu tadi, niat untuk mencapai ke dalam kesucian. Jadi dalam lakonnya itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiknya. Bisa difahami nggak kalimat saya ini? Bisa. Nah, seperti itu. Itu keyakinan saya. Tapi saya juga heran juga sebetulnya. Karena banyak orang yang melakukan, anggap aja tapa berata atau mungkin mereka lakon, ya untuk ilmu-ilmu tertentu. Ya mungkin
sebagian di antara mereka kalau memiliki niat yang tidak baik mungkin akan disesatkan oleh sesuatu yang gaib itu sendiri, saya percaya. Karena dari opo yang ditandur, apa yang ditanam, itu maka akan kembali ke diri kita. Jadi ya, kalau yang dicari hanya masih baru sebatas kebutuhan fisik ya, nggak heran. Tapi juga menurut saya jangan diklaim, bahkan orang yang ingin mengabdi terhadap Tuhan dengan caranya, saya rasa cara apapun itu sangat baik. Termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, agama-agama yang lain. Yang penting caranya itu betul, dan dia tidak, yang paling utama tidak menduakan pemilik jagat raya ini. Seperti itu. Nah, untuk berbicara tentang lakon, ini Masnya sendiri pernah melakukan sebuah lakon atau mungkin ada keinginan apa gitu, dengan tujuan apa? Bisa sedikit sharing? Ya, ini dari pengalaman. Berbicara tentang sebuah spiritual, itu butuh proses perjalanan hidup. Biasanya itu diawali dengan sebuah keprihatinan, ketukan hati nurani, rasa hati yang perih. Terkadang juga ada juga yang memang ingin memiliki sebuah kesaktian, ada juga yang prosesnya itu ingin memiliki sebuah karismatik, anggap aja sebagai penarik diri ya. Dan saya tidak menyalahkan hal-hal itu, karena proses spiritual itu berawal dari lakon itu sendiri. Jadi dari harapan ataupun keinginan. Biasanya memang berawal dari kebutuhan fisik terlebih dahulu. Tapi nanti setelah menjalani sebuah lakon, itu biasanya manusia itu akan mendapatkan petunjuk di alam bawah sadarnya. Nah, itu bergantung dari sebuah keinginannya itu. Jadi karena mengingat lagi, kita kembalikan terhadap Tuhan yang Maha Tunggal itu adalah Maha Adil segalanya. Dia mampu melihat tiap-tiap apapun yang Ia ciptakan, sehingga petunjuk seseorang itu didapat bergantung dari kualitasnya sendiri. Berbicara tentang lakon, saya malu sebetulnya, Mbak. Karena ya lakon dari kisah perjalanan saya itu hanya diawali oleh kebutuhan-kebutuhan fisik. Ya karena dulu kan darah muda itu ya seperti kayak orang itu supaya melihat saya itu dengan welas asih. Itu kan masih kebutuhan fisik ya, Mbak. Masih kebutuhan fisik bagi saya, supaya orang mengasihi saya, menyayangi saya, ya toh. Terus kemudian saya juga pernah menjalankan sebuah, kalau bahasa sekarang itu bisa disebut dengan tirakat ya. Tirakat dengan cara berpuasa itu untuk ilmu kanuragan tertentu. Saya juga pernah menjalani puasa 7 hari itu sebanyak 7 kali. Berarti 7 kali 7 itu, justru di perjalanan itulah saya bisa berubah, saya merasa mendapat petunjuk dari Tuhan Sang Semesta. Nah, di situ saya merasa tergerak hati, kok saya seperti ini. Berarti saya melakukan sesuatu di hadapan Tuhan itu masih ada pamrih. Saya seperti itu, makanya saya mulai tergerak hati, kesensitifan perasaan saya itu, sehingga saya mengurungkan untuk hal itu. Ya, sudah sampai berhenti pada 21 hari itu. Nah, setelah itu saya pergi ke Gunung Lawu, di bawah gerojokan air itu. Gerojokan air yang sekarang itu lagi rame itu loh, Mbak, di mana? Namanya Jumuk. Gerojokan Jumuk itu dulu masih belum seperti itu, jalannya masih belum aspal. Untuk mau sampai ke situ rekoso. Nah, saya itu di situ, saya berdua dengan teman saya. Perjalanan di Gunung Lawu itu juga ada banyak hal yang terjadi ya. Itu di luar logika. Padahal itu berupa fisik nyata seperti ini. Dari siang pun ada kejadian, dari malam pun ada kejadian. Nggak mungkin juga kalau tak ceritakan sekarang, itu terlalu panjang kisahnya. Nah, simpel katanya, setelah saya berada di sana, saya duduk, yang saya bilang suwung tadi, Mbak. Nah, saya untuk mencapai suwung, saya lari ke sana, kemudian
seperti bola-bola mata itu memandang saya dan kawan saya ini. Itu turun dari atas gunung itu banyak banget. Itu ya segede sekepel-sekepel segini, Mbak. Itu ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau, ada yang warna putih. Semuanya mendekat ke saya sama teman saya ini. Kemudian dia berhenti di sebelah kanan saya ini sebanyak 2, cahaya itu sebelah kiri ini ada 2, yang di samping kawan saya itu juga ada lagi, terus yang di atas-atas saya, di sekeliling saya itu banyak sekali, itu seperti bola-bola itu. Tapi tidak saya dekati karena saya hanya mau dekat dengan Tuhan, saya ingin tahu sejatine urip, bahwa kita hidup di dunia ini itu tepatnya itu dalam sebuah keyakinan yang pas untuk saya. Saya itu harus ngapain? Keyakinan apa yang harus saya tempuh? Nah, dari situlah ketika saya menjalani ritual itu, seiring waktu berjalan saya kerap mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan yang Maha Tunggal itu sendiri. Ya, saya rasa itu awal-awal saya menjalankan lakon ya, kisah perjalanan spiritual saya itu ya seperti itu. Diawali dengan kebutuhan fisik dulu. Semacam kayak kanuragan, kayak pengasihan, seperti apa namanya? Ya ilmu-ilmu pukulan ya semacam itulah. Namanya kan darah muda. Kalau sekarang udah saatnya ya itu saya tinggalkan ya. Saya lebih ke dari mana kita diciptakan dan mau dibawa kemana hidup ini. Saya lebih berfokus ke situ. Makanya saya tidak begitu suka membaur, bukan nggak suka dengan mereka, membaur dengan kehidupan realita yang nyata ini, karena saya merasa kalau saya nggak kuat-kuat banget, nanti saya justru malah akan kebawa di dalam sebuah cerita itu sendiri gitu. Jadi ya seperti ini aja, saya ya di rumah paling ya bersih-bersih, nyapu ya seperti itu.